Nggak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik sombong. Apa sih itu sombong? Itu al-kibir, yang melihat dirinya lebih baik dari salah satu makhluk Allah, maka dia sombong. Saya lebih bagus parasnya, saya lebih bagus ibadatnya, saya lebih bagus ilmunya. Apa yang mau disombongin? Ketika dia menganggap dirinya lebih mulia dari salah satu makhluk Allah, hatta menganggap diri lebih mulia daripada hewan, maka dia orang yang sombong. Orang sombong nggak masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dibahas tentang penyakit-penyakit hati. Bagaimana cara kita ngebersihin, menata, memperbaiki, ngebenerin hatinya kita. Sama kayak rumah, kalau bocor jangan dibiarin bocor. Kalau kacanya pecah jangan dibiarin pecah. Kalau kotor jangan dibiarin kotor. Tapi dibersihin, dirapiin, ditata. Nah begitu juga hati. Al-qalb baitur rabb. Hati itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. La tasa'uni ardi wala samai walakin yasa'uni qalbu 'abdi al-mu'min. Langit enggak bisa menampung Allah, bumi juga enggak muat untuk menampung Allah. Tapi yang bisa menampung Allah Ta'ala adalah hati sanubari seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Kata Nabi itu Allah enggak ngelihat bentuk kita, fisik kita, hatta baju kita enggak dilihat oleh Allah Ta'ala. Bukan itu yang dipandang, yang ditatap, yang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi yang dipandang, diperhatikan, ditatap oleh Allah Ta'ala itu hati kita. Hati kita. Makanya jangan sampai dalam hati itu ada hal-hal yang Allah enggak suka, yang Allah murka, yang Allah Ta'ala benci. Jangan ada di dalam hati kita. Orang kalau tumbuh jerawat dikit di mukanya udah nggak pede, begitu. Atau mungkin ada tuh orang perempuan ya, kalau pakai alis tuh, ngelukis alis miring satu nggak pas, dia nggak pede ya, begitu. Nah bagaimana tuh sekarang kalau itu untuk apa? Untuk matanya manusia, matanya makhluk. Bagaimana untuk matanya Allah Ta'ala? Hatinya belepotan, kotor, dekil, bau, busuk, dan dia tetap pede aja. Nah ini namanya kalau orang masih tetap pede begitu, ya nggak waras. Nggak waras. Sama kayak orang begitu, mukanya cemong, ya cemong, dicoret-coret jidatnya, terus dia tetap pede, masih bisa duduk, ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu pejabat-pejabat, terus dia pede ketemu orang. Nggak warasin orang, nggak beres, nggak punya malu. Nah begitu juga orang yang hatinya belepotan, tapi dia tetap pede aja sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang ditatap oleh Allah Taala berarti ada kecacatan mentalnya yang cacat, yang harus dia perbaiki. Nah karena itu nih menata, ngebersihin hati itu adalah hal yang teramat penting. Terutama tuh ngebersihin dari penyakit-penyakit yang berbahaya dulu. Prioritasnya ngebersihin hati dari penyakit yang berbahaya. Di antara penyakit yang paling berbahaya tuh ummahatul khaba'ith, induk kotoran-kotoran hati itu ada 3. Al-kibir, wariya, wal hasad. Sombong, terus riya, ya, sama hasad, iri dan dengki. Kata Rasulullah, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sifat iri, sifat hasad, enggak senang ada orang dapat nikmat. Sifat hasad kayak begini menggerogoti pahala, menggerogoti amal ibadat kita, pahala amalan kita, sebagaimana api menggerogoti kayu bakar, kayu kering. Ada orang sholat 1000 rakaat tapi iri sama orang, 1000 rakaatnya hangus. Ada orang puasa 1000 tahun tapi iri, hasud sama orang. Ada orang dapat nikmat dia nggak senang hati, hangus. Ada orang tiap hari hatam Quran 1000 kali tapi hasad, iri sama orang, hangus. Itu kalau dia punya amal sebanyak itu semuanya hangus. Bagaimana kalau dia nggak punya amal kayak begitu? Bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Nah karena itu al-hasad tuh hindarin. Sama itu yang paling berbahaya itu adalah al-kibir, sombong. Kesombongan itu iblis udah dia punya akses untuk ibadat di langit, akses ibadat di sorga, akses ibadat di bumi. Nggak ada satu petak pun di muka bumi melainkan iblis pernah sujud di situ. Ibadat itu banyak banget. Kalau semua manusia
Mereka beribadat, mau diukur sama ibadatnya iblis, banyakkan ibadatnya iblis. Cerdas, pintar, entah berapa puluh ribu tahun dia habiskan beribadat kepada Allah Ta'ala. Di semua alam dia lakukan itu semua. Terus dia bikin satu kesalahan, dan bukan perbuatan bukan dosa yang zahir yang dia lakukan, tapi dosa batin yang dia lakukan. Dan itu juga cuma satu, sombong. Dan sombongnya dia kepada satu orang, Adam. Urusannya dia sama Adam, sama Nabi Adam. Dia punya satu penyakit batin, ya, maksiat hati, sombong, yang mana itu letaknya di dalam hati. Kemudian dia menyombongkan diri kepada satu orang, Adam, kepada satu orang. Diusir dari surga, diusir dari langit, diusir dari rahmat Allah Ta'ala, dilaknat ila yaumiddin. Sampai hari kiamat dilaknat, sampai sekarang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ada iblis, ada syaitan. Kita sekarang dosa kita banyak, maksiat kita banyak, yang zahir dan yang batin. Yang batin. Sombong, hatta sombongnya kita bukan kepada satu orang doang. Kepada banyak orang, kepada banyak orang kita menyombongkan diri. Ada yang menyombongkan diri kepada bukan cuma kepada orang jahil, bahkan kepada orang alim. Bukan menyombongkan diri kepada ahli maksiat, bahkan kepada orang yang taat. Bukan menyombongkan diri kepada orang yang bejat, bahkan kepada orang yang soleh. Menyombongkan diri, menganggap diri lebih baik dari siapapun juga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu mesti diobatin penyakit sombong tersebut. Itu penyakit sombong. Allah Subhanahu wa taala membenci hal yang tersebut. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah enggak suka orang yang nyombongin diri. Allah enggak suka orang yang berbangga-bangga. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang sombong itu masruf an ayatillah. Dia enggak bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah. Orang yang sombong terharamkan untuk ngambil pelajaran dan ngambil manfaat. La yanalul ilm al mustahi walal mutakabbir. Orang pemalu sama orang sombong enggak bakalan dapat ilmu. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Saya akan alihkan dari ayat-ayat Allah tuh enggak bisa dicerna, enggak bisa difahami orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Bighairil haqq wal yad billah min dzalik. Orang yang sombong hari kiamat dikumpulkan dalam wujud semut, diinjek-injek, ya, dalam wujud wujud manusia tapi sekecil semut. Wujudnya wujud manusia tapi sekecil semut. Di padang mahsyar diinjek-injek oleh miliaran orang. Na'udzubillah. Dia menyombongkan diri begitu. La ilaha illallah man ta'azam fi nafsihi wa ikhtal fi mishyatihi lagi Allah wa huwa alaihi ghadban. Orang merasa dirinya hebat, angkuh, sombong, menganggap dirinya hebat. Terus dia menunjukkan kesombongannya itu bahkan dalam gerak-gerik dan cara jalannya. Maka dia menghadap kepada Allah Ta'ala ketika mati dalam keadaan Allah murka kepada hamba tersebut. Na'udzubillah. Yaitu disebutkan la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Enggak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik sombong. Enggak bakal satu titik sombong, enggak bakal masuk surga. Apa sih itu sombong itu? Al-kibir itu man ra'a anna nafsuhu khair min ahadin min khalqillah fa huwa mutakabbir. Yang melihat dirinya lebih baik dari salah satu makhluk Allah, maka dia sombong. Saya lebih bagus, saya lebih bagus parasnya, saya lebih bagus ibadatnya, saya lebih bagus ilmunya, saya lebih bagus keahliannya, saya lebih banyak hartanya. Apa yang mau disombongin? Ketika dia menganggap dirinya lebih mulia dari salah satu makhluk Allah, hatta menganggap diri lebih mulia daripada hewan, mutakabbir. Maka dia orang yang sombong. Orang sombong enggak masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni enggak berani menyombongkan diri kepada anjing. Sampai dia bilang, saya enggak klaim diri saya lebih mulia dari anjing. In juztu sirat fa ana khair minnak wa illa fa anta khair minni. Kalau saya lolos
melewati sirat, masuk surga, lolos dari neraka, maka saya lebih baik dari anjing. Kalau tidak, anjing lebih baik dari saya. Katanya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Rasulullah bilang nggak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan, satu titik. Hatinya semuanya mulia bas, tawadhu, cuma ada satu titik sombong, nggak masuk surga. Bagaimana kalau semuanya sombong dalam hatinya? Ta'adzam fi nafsi, nganggap dia lebih baik dari orang lain. Ada satu orang bilang, ya Rasulullah, kan ar-rajul hadza yuhib yakun thawbuh hasan, na'luh hasanah. Orang kan suka pengen bajunya bagus, rapi, pengen sendalnya bagus, rapi. Itu sombong juga dong, nggak masuk surga. Nabi bilang dibenerin nih oleh Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Allah menyukai keindahan. Sombong tuh bukan ketika kita pengen memakai sesuatu yang indah terus dibilang sombong. La, sombong hadza al-kibir batrul haq wa ghamtun nas. Al-kibir batrul haq wa ghamtun nas. Kibir itu adalah apa namanya? Dia tuh menolak kebenaran, nggak mau menerima yang hak, nggak mau menerima yang hak, yang benar, dia menolak, nggak mau dinasehatin, nggak terima nasihat. Kemudian juga ghamtun nas, merendahkan orang lain, hadza huwal kibir. Terus nganggap ilmunya lebih baik, lebih sempurna akalnya, sehingga dia nggak bisa terima nasihat dari orang lain. Sayyidina Umar bin Al-Khattab di atas mimbar lagi berfatwa, tahu-tahu dikoreksi oleh seorang wanita nggak dikenal. Bilang, ya Amirul Mukminin, laisa al-amr kadzalika, shawab kadza wa kadza. Ya Amirul Mukminin, fatwa kamu keliru, salah. Yang benar ini dan ini. Sayyidina Umar dengar begitu, bukan marah. Amirul Mukminin, pemimpin muslimin yang tertinggi saat itu, yang mengalahkan Persia dan Romawi, takluk di bawah telapak kaki beliau. Itu Sayyidina Umar dikoreksi begitu, dia diam sebentar. Dia ingat-ingat, naam, betul kata wanita ini, sadaqat al-mar'ah wa akhta'a Umar. Wanita ini benar, Umar salah. Wanita ini benar, Umar yang salah, radhiyallahu anhu ardhah. Makanya ciri orang yang sombong itu, idza wu'idha anif wa idza wa'adha annaf. Idza wa'adha annaf. Kalau nasihatin orang kasar, kalau nasihatin orang kasar, caci maki. Kalau nasihatin orang kasar, mencaci maki, ngata-ngatain orang, keluar kata-kata buruk, merendahkan orang lain. Kalau nasihatin orang kasar. Kalau dinasihatin nggak terima, nggak mau terima yang kayak begitu. Oh enggak, saya kasarnya kalau cuma nasihatin pejabat doang, ya sama, mau pejabat mau apa, hatta ente nasihatin keledai, biadab. Enggak boleh merendahkan diri kepada semua manusia. Jangan. Al-kibir hadza, nganggap diri lebih baik dari salah satu makhluk Allah, atau mutakabbir. Itu orang yang sombong, siapapun itu manusia. Enggak, saya ngomong apa namanya, sombongnya sama tukang maksiat doang, sombongnya sama pejabat doang, sombongnya tawadhu kepada semua orang. Diajarkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan merendahkan orang lain. Wal kibir tuh berbahaya, makanya mesti dibersihin hati. Itu katanya itu sampai dibilang, seandainya orang yang paling taqwa, yang paling alim, paling ahli ibadat, dia punya ibadatnya paling banyak, ilmunya paling banyak, taqwanya paling tinggi, terus dia menyombongkan diri terhadap orang lain, berbangga terhadap orang lain atas amalan dia pribadi, maka Allah bakal angusin semua amalannya, hancur. Bagaimana kalau dia jahil, amalannya campur aduk, berantakan, udah gitu menyombongkan diri bukan dengan amalan dia, amalan bapaknya, amalan kakeknya, amalan leluhurnya. Bagaimana dia nyombongkan diri, bapak saya begini, kakek saya wali, leluhur saya begini, tapi anaknya kayak begitu. Bilang nggak, kalau kita nggak jadi kenyang, kalau orang lain makan kita nggak jadi kenyang. Orang lain pakai baju bukan berarti kita berbaju juga.
Orang lain yang pakai baju berarti kita tertutup aurat kita. Kenapa? Sebab bapak saya pakai baju. Kagak, ente pakai baju juga ketutup auratmu. Ente mau ketutup aurat, ente pakai baju. Nggak bisa ketutup aurat, ente nggak pakai baju, ngandalin bapak saya yang pakai baju. Nggak bisa juga. Oh, kita berharap kita kenyang, kita nggak makan. Bapak saya yang makan. Bapak saya udah makan. Makannya banyak dulu. 1000 tahun yang lalu. Terus ente jadi kenyang? Nggak jadi kenyang. Kita nggak jadi kenyang dengan makannya orang lain. Kita nggak jadi ketutup aurat kita dengan orang lain yang pakai baju kita ketutup. Nggak jadi begitu. Nah begitu juga ibadatnya orang ya dia yang ibadat, bukan kita. Kita juga nggak dapat manfaat dari ibadatnya orang lain. Karenanya tuh kalau seandainya dia yang beribadat, dia sombong, angus, ibadatnya bagaimana? Yang ibadat orang lain terus ente yang sombong. Yang ibadat orang lain ente yang sombong, ente nggak punya apa-apa. Ada satu orang salaman nama Habib Abdullah Al-Haddad. Dia bilang, "Men, ana fulan bin fulan bin fulan." Oh, disebut saya fulan, putra fulan sang wali, putra fulan sang wali, putra fulan sang wali. Habib Abdullah Al-Haddad senyum bilang, "Kun mithal abik wa jaddik wa salafik wa ila fa anta jubbah wa imamah wa surah fala syai' fi maqsurah." Jadi seperti ayahmu, kakekmu, leluhurmu. Kalau enggak kamu cuma kostum tapi isinya kosong. Hanya kostum tapi isinya kosong. Sekarang bukan lagi isinya kosong, hatta kostumnya dibuang. Hatta kostumnya ditinggal. Enggak mau berpakaian seperti pakaian salahnya, pakaian leluhurnya. Enggak mau berpakaian, enggak pede pakai pakaian mereka, tapi pede pakai pakaiannya kufar. Pede pakai pakaiannya penyanyi. Pede pakai pakaiannya pemain bola, petinju, tapi dia nggak pede pakai pakaiannya Nabi Muhammad. Lah, ketinggalan zaman. Nggak elok. Malu dia pakai pakaiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta libasuhum dia nggak mau. Kalau orang dulu, ya udah deh kosong, tapi pakaiannya masih dipakai. Ala kulli hal, hatta sepakaian-pakaiannya dia nggak mau. Dan nganggap berpakaian begitu. Ada orang terbelakang, primitif, ketinggalan zaman yang kayak begitu. La haula wala quwwah. Man tawadha rafa'ahu Allah, man takabbar tawadha'ahu Allah. Yang bertawadhu diangkat oleh Allah, yang sombong dijatuhin, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah. Orang dulu tuh sampai nyembunyiin amalannya. Nyembunyiin amalannya jangan sampai kemasukan kibir di dalam hatinya. Nggak nganggap amalannya banyak, tapi dia nggak nganggap dirinya lebih baik daripada salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wah, mereka suka nggak mau popularitas walaupun populer, tapi mereka membenci popularitas. Ridha ditempatin di belakang walaupun dia berhak untuk didudukin di depan, tapi hatinya legowo. Ridha pakaian sederhana, makanan sederhana, perihal duniawi sederhana, tapi ibadatnya, takwanya nggak sederhana, luar biasa. Kata orang sekarang balapannya, kompetisinya cuma urusan duniawi, urusan akhiratnya boro-boro di urusan akhiratnya. La haula wala quwwata illa billah. Nah itu selamatin hati kita dari kibir, dari kesombongan, dari riya. Orang yang kibir itu adalah orang yang paling bodoh. Dia nggak tahu dirinya siapa hingga dia menyombongkan diri. Dia nggak tahu kalau dirinya berasal dari sperma. Kembalinya pun juga menjadi bangkai. Sehari-hari perutnya bawa kotoran. Dia menampung najis kemanapun, dia bawa najis kemana-mana. Hidungnya kalau dibiarin itu kotoran, bau. Kupingnya ada cairan yang busuk, matanya belekan, ilernya bau, giginya kalau dibiarin ya jadi jikongan. Terus apa yang mau ente banggain? Harta, rizki dari Allah, ilmu, hafalan, dibikin sama Allah Ta'ala pecah satu pembuluh darah, ayo stroke, habis sudah kelar. Apa yang mau dibanggain? Ibadat dia, kalau seandainya dia punya ibadat, punya ketaatan, dia sombong angus, ngebanggain dunia, menyombongkan diri dengan dunia. Dunia terlalu hina untuk dijadikan alat kesombongan. Dia bilang, ana dong, ana piara kotoran kambing di kantongannya ada banyak, itu dunia.
Saya punya kotoran kambing, nih lihat nih. Apa yang mau dibanggain? Ada dunia kayak begitu. Kayak begitu. Kalau akhirat, enggak, saya ngebanggain ilmu saya ngebanggain puasa saya ngebanggain ibadat saya. Hangus, dengan dibanggakan jadi hangus. Masih orang tuh semakin banyak ibadatnya, makin dekat kepada Allah, makin merendah, makin taat, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah yang paling berilmu saya, dan saya yang paling takut kepada Allah taala. Sallallahu alaihi wasallam bangun malam sampai kakinya bengkak. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Wa riya tuh ketika dia beramal untuk mencari kedudukan di sisi manusia. Dia sholat, dia puasa, sedekah, haji. Yang prioritas dia bukan pengen dilihat Allah. Yang penting makhluk lihat. Allah nggak lihat nggak jadi masalah. Allah nggak tahu nggak apa-apa deh. Allah nggak ngasih pahala nggak apa-apa. Yang penting fulan lihat. Yang penting fulan lihat. Orang dulu nyembunyiin kejahatannya, nyembunyiin ibadatnya lebih daripada kita nyembunyiin kesalahan kita. Menyembunyikan kebaikan mereka lebih daripada kita menyembunyikan kebaikan kita. Mereka nggak mau dikenal, paling marah, paling kesel kalau amal ibadat mereka tuh ketahuan. Itu orang dulu kayak begitu. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Maka ulama bilang amalan yang ketahuan sama orang, amalan yang kelihatan sama manusia lain, kelihatan sama orang lain, ente jangan terlalu berharap pahala ada di situ. Jangan terlalu berharap pahala pada amalan-amalan yang kelihatan sama manusia. Itu Sayyidina Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, Sayyidul Taifah. Itu setelah meninggal ditanya oleh murid yang memimpikan dia. Bilang, "Kaifa antum fil akhirah? Ma fa'allahu bik?" Bagaimana apa yang kamu dapat di akhirat? Al-Imam Junaid bilang, ada syekh ahli tasawuf. Semua ahli tasawuf itu muridnya beliau atau cucu muridnya beliau. Beliau bilang dalam mimpi muridnya, "Zahab faniyat tilkal ibarat wa zahabat tilkal isyarat wa ma nafa'atni ghairu rukai'at raka'naha fi jawfil lail." Semua celoteh tasawuf saya, ya, tesis saya, ucapan saya, ya, nasihat saya, kata-kata indah, meme, apa itu meme kan? Wah, kata-kata hikmah saya habis hilang. Hadza Junaid sahibul ikhlas, sahibul wara', sahibul zuhud. Dia bilang tuh semua celotehan saya habis hilang. Wallah, di sini nggak ada yang ngasih manfaat buat saya kecuali rakaat yang dulu saya saya kerjakan di tengah kegelapan malam, yang nggak kelihatan sama orang. Itu yang manfaat buat saya, itu yang betul manfaat buat saya. Nah itu dia, kata Sayyidina Junaid radhiyallahu anhu arda. Itu dalam hadis Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi, "Ana aghnal aghniya 'ani syirik." Aku adalah yang paling kaya dari sekutu. Yang beramal suatu amalan, dia niatin buat Allah, tapi juga biar dilihat oleh fulan, biar fulan simpati. Ya. Maka jatah saya, kata Allah, ambil buat si fulan. Saya nggak perlu. Jangan minta pahalanya sama saya. Jangan minta pahalanya sama saya. Yang sedekah begitu ambil, yang puasa ya ambil buat orang. Mau puasa ya buat Allah, bukan buat orang lain. Salat ya buat Allah, bukan buat orang lain. La ilaha illallah. Itu di Syekhana Al-Hayyumar cerita, ada satu orang selalu tahajud, nggak tinggal tahajud. Dulu tuh ada orang ronda keliling tuh bukan cuma sekedar siskamling jaga keamanan, tapi bangunin orang tahajud, bangunin orang kampung tahajud, diketokin rumah satu persatu, duk, sholat tahajud 1 jam sebelum subuh, dibangunin. Dulu nggak ada alarm, nah alarmnya itu dibangunin orang. Sekarang alarm banyak tapi nggak ada yang bangun. Alarm banyak tapi nggak ada yang bangun, nggak ada yang bangun. Ala kulli hal. Dulu nggak ada alarm, tapi mereka ikhtiar bagaimana caranya biar bangun tahajud. Sampai itu ada orang yang muter, dan yang muter ini kathir minhum. Di antaranya Ki Hamid bin Abdullah bin Umar, Ki Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar sahib Pasuruan. Itu amalan dia, bangun sebelum subuh, udah tahajud, udah apa, udah gitu dia keliling ke kampungnya tuh, dia keliling bangunin orang tahajud.
diketokin rumah orang untuk pada tahajud. Itu amalannya mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Wa katsir min ahlil khair yang amalannya mereka seperti ini. Nah itu ada satu orang soleh, dia udah bangun tahajud, lagi tahajud, lagi ngaji Quran. Saat lagi ngaji Quran, tahu-tahu berasa ada petugas siskamling mau ngebangunin dia, mengetok. Maksudnya mau ngasih tahu tuh petugas kalau dia udah bangun, udah nggak usah dibangunin lagi. Sehingga saat petugas sudah dekat mau ngetok rumah, dikencengin suara bacaan Qurannya. Dia baca satu ayat dengan suara agak kencang, itu petugas dengar, oh sudah bangun, kedengeran dia baca Quran, nggak jadi ngetok, sudah, khalas, selesai kan? Itu keesokan harinya dia tidur mimpi, seolah-olah kiamat terjadi. Saat kiamat terjadi, masing-masing lihat catatan amalannya dia. Kemudian ini orang soleh ini bangun hari kiamat, dia lihat puasanya ada semuanya lengkap. Sholatnya ada semuanya, ngajinya ada semuanya. Tahu-tahu dia lihat, ini tanggal sekian saya ngaji, tapi ayat yang ini nggak ditulis. Bilang sama malaikat, ini kurang nih. Oh saya ingat betul kok, saya ngaji, saya baca tuh ayat, masa saya baca semua saya lengkapin satu ayat? Bilang nggak mungkin salah, pasti kamu yang kagak betulan, nggak mungkin saya lengkapin satu ayat kalau saya ngaji. Saya tahu betul. Akhirnya tanya lagi kepada mentornya malaikat, bilang, "Ilah, emang kamu baca tuh ayat, tapi kamu baca bukan buat Allah. Kamu baca buat bangun, buat ngasih tahu petugas kalau kamu udah bangun, bukan buat Allah. Kamu baca buat ngasih tahu kalau kamu sudah bangun. Jadi saat kamu baca bukan buat Allah, makanya nggak ada di sini catatannya." Bangun dari tidurnya sadar, astagfirullah, astagfirullah. Dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih. Ada yang berharap kepada Allah Ta'ala beramal saleh, beramal amal saleh, tapi beramal untuk Allah, jangan dipersekutukan untuk fulan atau untuk fulan, untuk alasan apapun, jangan dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Fudail bin Iyad, beliau bilang al-amal li ajlin nas syirik, al-amal li ajlin nas riya, wa tarkul amal li ajlin nas syirik. Al-amal li ajlin nas riya, beramal, berbuat sesuatu demi manusia lain, itu adalah riya. Ya udah deh, saya tinggalin amalan karena manusia, ya syirik. Nauzubillah min dzalik. Habis bagaimana kita beramal? Beramal dan waspadai sifat syirik, lawan kekang diri, waspadai sifat riya. Dia tetap beramal, jangan tinggalin amal, dan berjuang untuk menjaga amalannya dari penyakit riya. Jangan, saya beramal tapi ntar riya, mendingan saya nggak beramal sama sekali. Atau syaitan maunya begitu. Kalau kita nggak beramal, ada syaitan maunya begitu. Beramal, melakukan amalan karena manusia, riya. Ninggalin tuh amalan gara-gara manusia, ada syirik. Waliyad billah min dzalik. Terus ikhlas apa? Al-ikhlas ayyu'afiyakallah minhuma. Ketika Allah selamatkan kamu dari dua penyakit ini, ada ikhlas. Allah yarzuqna al-ikhlas. Jadi kalau punya hidup, jangan dihabisin hidup kita buat medsos, buat HP, buat tangan usil, buat yang kagak-kagak. Ente punya hidup, habisin hidup ente buat ngobatin hati, buat berobat dari riya, buat berobat dari kibir, buat berobat dari riya, buat berobat dari kibir, buat berobat dari hasad. Tahu? Ente hadir haul, baru pulang dari Gresik, hadir haul, ya. Buat apa ke sono? Buat berobat dari riya, berobat dari kibir, berobat dari hadir haul, sampai rumah besok pagi subuhnya bablas. Haul, subuh maulid, dari jam 2 dia udah standby di masjid. Dari jam 3 dia udah standby di majelis. Begitu ngebooking tempat. Ya kan? Tapi giliran udah selesai haul, subuh bablas. Jahit. Apa namanya? Dia jaga sholat subuh, ada wajib. Makanya orang anti sama haul, anti sama maulid gara-gara orang macam ente. Gara-gara orang macam ente yang merusak citranya haul, citranya maulid. Waliyad billah min dzalik. Hadza agung mulia. Itu majelis diadakan, diwujudkan buat nyemangatin orang,
makin rajin ke masjid, makin rajin bangun malam, makin rajin solat jamaah, makin musara'ah ala safil awal, makin rajin baca Al-Quran, makin istiqamah, makin taat kepada Allah Ta'ala, makin birrul walidain, makin silaturahmi. InsyaAllah berkat mereka para awliya wa salihin, berkat mereka al-mukhlisin, Allah Ta'ala anugerahkan kita ikhlas. Berkat mereka mutawadhi'in, Allah Ta'ala anugerahkan kita tawadhu'. Berkat mereka ahlul qulubi salimah, Allah Ta'ala selamatkan hati kita dari keburukan, dari fitnah, dari kesombongan. Amin ya rabbal alamin.